Shalom, selamat hari Minggu ma dihita jalukna. Kuriani Tuhatta, naing muliat kama permingguatta ikitjon, asa tata sonang ma rohata, jala tapa saat madirita martangiang nahom mahita. Amin. Kuriani Tuhatta, sadarion nunga besat kita tu minggu rogate, namat aroroat do warni minggui, sian atalatin, rogasio, manang rogare, manang rogarum, namat dok, mangido, manang mangelek-elek. Minggu rogate, manang matangiang. Di minggu rogateor, di sosoto kita asalam marpos niroha ilapatan, pakkorkon, dohot gogoni tangiang dingulutta, dongon akana persea di parsidohoton, ni debata, di perjalanan, ni ngolu, ni ganuk, na percayai. Atong amunah kinaolongan, beta mahita marsoba lau mamuji, dohot pasangapon Tuhatta nagok alongangani. Roma hita mengaduk tujolona, akan masihol marnida alongangan, na pinatupana. Maredi mahita sian kuete nomor onom ayat jada dohot ayat dulu. Markite hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti parbadia, na tumapalangit dohot tanohor. Amen. Songonor do di dok Tuhani, pajojo muna maaw, lau martangi yang buaw, jala tangi honok kumahamu, jala lulan muna maaw, lau cupang molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna, jadi jupang hamuma au haleluya.
Ale Tuhan debata parpogo na suatu dosan, olan alani asin roham tapindo, ubahen na tarpahen kami marpungu di jolok. Marsada ni roham at tangiang ko, di parbabaga hodo, di bagasan atap. Molo adong dua manang tuluhalak marpungu markite hite guarmu, lehonon mudo na pinangido na siya. Ale Tuhan, paseot ma baga-bagami. Tangihon ma pangidon nami, lehon ma natau panguluan nami, lehon ma dihami saleling dihasianganon parbinotuan ni asitongan mi, doho dihanguluan saleling lelengna, markite hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ni debata di minggu tasadarion minggu rogate di enet sian Matius itu ayat itu saat di ayat 2 songonon ma idok isi bangidu hamu ma say na leonon na do tu hamu lui hamu ma say na jupanga do hamu tuktuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu. Ima saatna atong rap mangidugo kumahita siyan Tuhan di bata laho mangulaw na partu pati nai. Ale Tuhan di bata tay pargugoy mahami mangulaw na partu pati nai. Amin.
hita ruas ni tuhata tatopo ti mana sadosat te di julu ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus kodo debata pargogo naso hatu dosan sitok panasa na adok paruhum na tigor na manghumi jolma manusia naroro hami tu jolom manopoti dosa nami akkanahu ulahami markitesian pangaleson nami di patikmu ima markitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakkateon nami nasoture rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Ale Tuhan namar mulia jalan nasokal di daholo parsorion di bangso nami nang tandok portidion di korpon sahit mara ko sapuluh sion namar pangotak dada holat tuhahi pason ni pamatang sebing alai do nang kusudir rumang ni parmuluon nami hinorkon ni marai gabe holong mahami sian ak kadongan nami nang mula-mula pegabelam somar toktu budang tong nang akar ruas munaikon masro sian parkarijuanna ala pemutusan hubungan kerja budang akan dapat si pangano dot akka parstorion na asing nama bayan lemarsak rohanam asima roham salpun makop sapusion sian sandok portibion asa tu sonang kami mangula ulon nami. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal kubuan kami matu adupanmu akada dana kot akka persjajar nasubui nasida persjajar di persekolahan ramoti jala pasu-pasu manang nasida molo ikon say cian tonga-tonga ni bagas nabe nasida persjajar pasu-pasu jala ramoti manasida asa kebe akana pistar jalan namalo unang luas mengulu di bagasan dia alai asa toktong mangasal pamuleo dot asok kalanmu tar pasu-pasu ma nang nasida asima roham nang ginasida asa sa toktong marpakirimon didenggan ni basam ramoti manang nasida asa unang madele alai asa toktong di bagasan pos roha namar aroruan jatko ima nasida. Ale Tuhan debata napatu pakasitongan doa katigoran itonga-tongan ni mara ala ni kopit sapuluh sion lamar tabatapedo akaparu kilon dalam tudorasna jala peras alai budang dupesian amin asa toktong kolan mamikiri dirina sendiri dang kolo peduli tu akka donganna na asik batubu madihami rohana kap jala olo marsada ni roha laho marsuruban dohot marsituguan lao mangkotapi sori mago kopit sapuluh sion unang adong na madelis yan ani unang adong na telu di bahin paru kilo ala ni mara kopit sapuluh sion. Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal kubuan kami ma adopan sandok ulu nami asa homa toktong nama ngaramoti dogo namar mudu kudu kami urupi ma panggonggomi nami urupi ma masyarakat
Urupi makuria di Indonesia nang report di asa bues di marsdada di roha marsirupan dohot marsituguan laho manggotapi hararat isait torimago COVID 10 sio. Ale Tuhan debata, nabadia jalan nabonar, parasi jalan perteluk ni roha, jalan nabasar roho. Saya marpangulai maruham nida ami, di baheni saya sesama sede dosa nami, dan adong nahu pangasaun ami tukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasaun ami udolo. Di baheni pasonang jala apuli mahami akana inopok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagan ide bata taringot tu hasesani dosata. Songonot do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhon hamu ma sianau. Ena lapok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan asonangan tot dimuna. Elapok do augakku jalan yang do dohot nahu naku hapur sahun tuhamu asangapun ma di debatana di bijang. Atani debata nagawe turpuk epistel di minggu rogate sadarion tersurat me di Lukas 10 walu mamukas dan ayat sada saat rodi ayat walu marsikat soring mayita majaha dungi di hataon matu nasida upama sada bahwa ikot tong nasida martangiang nasotupa lebak Odo hatana adong ma dinasakuta panguhum sada dang dia biari debata jaladang diperlihon dolma. Jadi leleng dang repot rohana alainin nama muse di bagas rohana tutudo dang huhabiari debata jaladang peduli au di jolma.
Ngi didok Tuhanima kangion amuma patok ni panguhum nagiduki. Udok ma ihamu magira ma petoran na nasida alay tagamun jupang anak ni jolmai maha persyaon kita noon di haroronai ima saatna mertua ma akan na tumangion hata ni libata jala nopyopsa. Amen. Tidakon ma haporseotai songon na hinatidakon ni rungata sa haporseon di sandok portidion rap mahita madok au porsea ideba tajakuba ido ama parpugo na satu dosan na tumopalangi do tanokon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jakuba na sasadai imana tinukun ni Maria nagabe-gabean santon di porbadia andorang suhagu ido tuatta natmon na bernit di panghuman ni silatus amate terpajol do ibana dihap no sila na tuat turu namulak mengulu diari patulugon amanai tutku lau kudu dia menjebata jakuba amanai parkugun hastutus bisi me ibana pemamulak jogot tutanon manghumi halak na manguldo namate au portea iton di parbadia jala adong sada uria na badia uria to panala isten akka na badia do dihasisani dosa do dihatai na mandok mula mangulu dos dogo daging halak nang mate do yang uluan na sura suda. Amin. Tabigima titing na masa dihuriatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, bantuan sembako HKBP Cibinong. Sehubungan dengan situasi wabah virus pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi sampai saat ini, maka gereja kita telah memberi bantuan berupa sembako kepada 265 kakak anggota jemaat HKBP Cibinong dan 151 kakak warga lingkungan sekitar gereja dengan jumlah biaya 52 juta rupiah. Semoga bantuan tersebut membawa berkat bagi mereka yang sudah menerimanya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Acara ibadah dapat diakses di YouTube HKBP Cibinong. Yang ketiga, keuangan. Uang masuk warta Minggu tanggal 20 Mei 2020 untuk kas jemaat 30.065.000 rupiah. Untuk pembangunan 109.750.000 rupiah. Demikian warta jemaat
kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kita. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua di minggu ini, Minggu Rogate, tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17, dimulai dari ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan memang menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu.
maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai demikian membaca firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan kalender gerejawi atau tahun liturgi, minggu ini kita tiba di dalam minggu yang dinamakan dengan Rogate, yang artinya berdoa. Lewat minggu ini kita hendak diteguhkan sebelum menyongsong dan memestakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, bahwa sekalipun Yesus naik ke sorga dan kita tidak dapat bertemu berhadapan secara fisik, tetapi pertolongan dan penyertaan akan tetap ada bagi kita. Dan lewat minggu Rogate ini kita hendak disegarkan kembali pemahamannya dan rekonstruksi ulang tentang makna doa ini. Sebab doa menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Doa menjadi sebuah alat komunikasi yang menggambarkan kedekatan kita kepada Tuhan. Dan orang-orang yang senantiasa hidup dalam doa akan mendapatkan kekuatan dan tuntunan dalam kehidupannya. Sebab orang yang berdoa sama seperti pesawat yang harus tetap terhubung dengan menara pengawas. Pesawat harus senantiasa terhubung dengan menara pengawas, sebab menara pengawas itu yang akan menuntun dan mengarahkan perjalanannya. Jika ia abai, maka pastinya akan berakhir dengan celaka. Jika ia tidak mengindahkan apa yang menara pengawas telah perintahkan, maka akhirnya ia akan berujung kepada celaka. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, secara khusus pada minggu ini, di mana kita masih melaksanakan ibadah di rumah, berhubung karena situasi pandemi COVID-19, lewat minggu ini, minggu Rogate, pemahaman kita hendak disegarkan ulang lewat firman ini, meresponi setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Bagaimana semestinya kita berhadapan dengan situasi ini, dikaitkan dengan kehidupan doa. Doa bukan sekedar menutup mata, menundukkan kepala, tetapi doa merupakan aktivitas kehidupan yang mana kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan tuntunan dan kekuatan bagi kita. Tapi yang jadi persoalan, ada banyak orang-orang yang masih salah memahami tentang doa ini. Sebagian orang beranggapan semakin panjang doanya, maka akan semakin berkuasa. Ada orang-orang yang berkata ketika ia berdoa dan berpuasa, maka doanya penuh kuasa. Tetapi bagi sebagian orang,
dia sulit untuk berdoa karena ia sulit merangkai kata-kata. Sebab itu, lewat firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan kita hidupi tentang makna doa ini. Hal pertama yang saya pelajari dari nats kita pada hari ini, doa bukan sekedar kata-kata yang hebat, tetapi pemaknaan diri yang tepat. Di ayat 16 kita dapat lihat, dikatakan tadi, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud merasakan betapa kecil dan tak berartinya dirinya. Sebab itu ia merasa gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya yang kecil. Sadar diri, sadar posisi, mampu menakar diri dan mengukur kemampuan. Inilah kehidupan orang-orang yang senantiasa berdoa dalam kehidupannya. Dia tahu bagaimana harus menempatkan dirinya, dia tahu bagaimana menakar kemampuannya, dan dia tahu mengukur kemampuannya. Sebab ada banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita karena kita menilai dan menganggap diri kita terlalu besar, terlalu hebat, sehingga tak kurang orang-orang yang bertingkah bersikap overacting, one man show, pemecah belah dan pengacau. Daud sungguh-sungguh memahami dan memaknai dirinya. Sebab itu ia tidak jumawa. Dia tidak memamerkan prestasi-prestasinya di hadapan Tuhan, melainkan ia menyadari, jika bukan karena Tuhan, maka saya tidak akan pernah sampai pada situasi dan keberadaan saya pada saat ini. Doa bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi pemaknaan diri yang tepat tentang siapa kita di hadapan Tuhan dan siapakah Tuhan itu. Terutama di tengah-tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini, menyadarkan kita akan keterbatasan kita, bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Jika bukan karena Tuhan, maka kita pun akan turut menjadi korban keganasan virus COVID-19 ini. Tuhan masih berkenan dengan kehidupan kita, sehingga ia masih memberi waktu bagi kita. Sadar diri, sadar posisi, mampu menakar diri dan mengukur kemampuan. Inilah ironi terbesar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak mampu mengukur diri kita. Kita merasa diri kita sudah hebat, kita merasa begitu superior. Padahal dalam firman Tuhan pada saat ini kita hendak ditegur agar kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati dan mengingat senantiasa, jika bukan karena Tuhan, maka hidup saya tidak pernah seperti itu. Dan ini menyadarkan juga tentang keterbatasan kita. Karena ada banyak orang-orang yang mau mengambil keuntungan juga di tengah-tengah situasi pandemi virus ini. Seolah-olah orang lain hanya menjadi objek bagi dirinya. Dia tidak butuh pertolongan, dia tidak butuh bantuan orang lain. Kita hendak disegarkan pemahamannya agar kita mengingat kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, dan terutama kita membutuhkan Tuhan.
Masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah orang-orang bebal dan orang-orang fanatik. Begitu yakin dengan dirinya sendiri. Dan orang-orang yang lebih bijaksana, penuh dengan keraguan-raguan. Orang-orang bebal dan orang-orang fanatik begitu overconfidence. Sedangkan orang-orang yang lebih bijaksana penuh dengan keraguan-raguan. Jangan tinggikan dirimu di hadapan Tuhan kita. Jangan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita peroleh, itu semua atas izin dan perkenan Tuhan. Sebab itu sekali lagi, sadar diri, sadar posisi, mampu menakar diri dan mengukur kemampuan. Sebab inilah obat yang efektif untuk banyak persoalan dalam kehidupan kita. Yang kedua, lewat firman Tuhan pada hari ini, kita hendak ditegur, diarahkan dan dituntun supaya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita. Orang-orang yang hidup dan menghidupi doa akan senantiasa menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita. Di ayat 23 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah itu seperti yang kau janjikan itu. Jika kita kembali kepada latar belakang atau konteks nats ini, Daud merasa terbeban sebab dia telah duduk di singgasana. Dia memiliki istana yang megah, tetapi tabut perjanjian masih terbengkalai. Sebab itu dia bermaksud untuk membangun sebuah bait suci, sebuah kemah, sebuah tempat untuk meletakkan tabut perjanjian itu. Dia bermaksud baik, tetapi Tuhan lewat Nabi Nathan menyampaikan pewahyuan kepada Daud bahwa memang rencana itu baik, tetapi bukan Daud yang akan mendirikan sebuah bait suci bagi Tuhan, melainkan keturunannya. Daud tidak marah, tetapi jelas terlihat dalam nats kita pada saat ini digambarkan Daud menerima keputusan Tuhan sebab ia yakin bahwa itulah yang terbaik. Dia bermaksud hendak mendirikan sebuah tempat untuk tabut perjanjian, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk melaksanakannya, melainkan Tuhan berfirman bahwa Salomo yang akan mengerjakan atau meneruskannya. Daud sungguh menyadari bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Di balik setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan bekerja. Di balik setiap permohonan, Tuhan yang menentukan apakah itu layak, apakah itu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan punya cara untuk segala sesuatu. Mungkin kita pernah berdoa memohon kekuatan, tetapi Tuhan memberikan kita masalah. Kita bingung. Kita memohon kekuatan, tetapi Tuhan memberi masalah. Agar lewat masalah itu, otot-otot rohani kita dikuatkan. Agar lewat masalah-masalah yang terjadi itu, kita belajar
bagaimana memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam diri kita, bagaimana berhadapan dengan gelombang kehidupan, bagaimana menghadapi saat-saat atau waktu-waktu atau peristiwa kehidupan yang tidak kita senangi. Tuhan selalu punya cara, dan Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik, bukan apa yang kita inginkan. Ketika kita berdoa memohon kebijaksanaan, Tuhan memberikan godaan-godaan di sekeliling kita. Lewat godaan tersebut, kita dilatih untuk memilih dan memilah mana yang terbaik. Apakah kita akan larut? Apakah kita akan tergoda? Atau kita tetap bertahan teguh pada prinsip dan kebenaran? Mungkin kita berharap Tuhan memberi kebijaksanaan agar kita tidak mudah ditipu orang, agar kita mampu memilih hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita yang menguras begitu banyak energi, tenaga, waktu, dan beragam hal lainnya. Tetapi Tuhan memberi godaan agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Mungkin kita berdoa supaya kita diberikan kesabaran. Tuhan memberikan orang-orang yang menyebalkan di sekeliling kita. Lewat situasi itu, kita diuji. Apakah kita sama seperti orang-orang yang kita katakan menyebalkan tersebut? Atau malah kita lebih parah? Doa tidak menjamin kita akan menerima apapun yang kita inginkan, tetapi yang pasti kita akan mendapat lebih dari apa yang kita harapkan. Sebab itu berdoalah untuk apa yang baik buat kita, bukan untuk apa yang kita inginkan. Sebab itu ada seorang teolog, Reinhold Niebuhr, pernah berkata dan mengajarkan rumusan yang indah terkait dengan doa. Ia katakan demikian: Tuhan, mampukan aku mengubah apa yang dapat aku ubah, menerima apa yang tidak dapat aku ubah, dan kebijakan untuk dapat mengetahui perbedaan di antara keduanya. Bukan memaksakan kehendak, tetapi menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan kita. Sama seperti Paulus, dia berdoa 3 kali, Tuhan, tolong kiranya cabut duri ini dari tubuhku. Tetapi Tuhan berkata, tidak Paulus. Lalu ia merasakan sakit getir yang lebih lagi. Kembali ia berdoa, Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Lalu dia berdoa kembali karena situasinya sudah semakin terpuruk dan begitu menyakitkan. Dia berdoa dengan penuh harap dan bersungguh-sungguh memohonkan kesembuhan. Tetapi Tuhan berkata, tidak Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Setelah itu ia pun menyadari, Paulus menyadari dan mengatakan, sekarang aku tahu bahwa di dalam kelemahan nyata kuasamu. Rasa sakit, penderitaan bisa menolong kita untuk melepaskan pegangan kita dari dunia ini dan kembali kepada Tuhan kita. Rasa sakit, penderitaan mungkin tidak kita senangi, tetapi Tuhan memberikan itu bukan tanpa maksud dan sebab, supaya kuasanya semakin nyata di dalam kehidupan kita. Terutama di tengah-tengah situasi pandemi virus corona pada saat ini. Jikalau Tuhan berkenan, virus ini akan segera musnah.
Tetapi jika tidak, Tuhan punya maksud lewat itu semua. Dan Roma 8 ayat 28 jelas dikatakan di sini. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita tidak tahu yang terbaik bagi kita, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang ketiga, lewat firman ini, orang-orang yang hidup dalam doa dituntut di balik berkat terselip tanggung jawab. Di balik berkat yang kita terima, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Di ayat 27 dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dia bukan hanya penuntut, tetapi dia menyadari di balik berkat, di balik kebaikan Tuhan, dituntut tanggung jawab. Sebab itu dia berjanji, lewat berkat itu dia siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, terutama memposisikan keluarganya menjadi saluran berkat. Kita tidak perlu terlalu muluk-muluk berbicara tentang berkat ini. Ada 3 yang saya pahami, ciri-ciri orang yang menjadi berkat hadirnya. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat. 3 kehadiran yang menjadi berkat. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Persoalan kita terbesar, banyak orang mau menerima berkat, tetapi seringkali menolak menerima tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat. Orang yang telah merasa dan menikmati berkat Tuhan akan melayakkan dan memantaskan dirinya untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan banyak orang yang juga tertolong dan menikmati berkat itu. Banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat itu menjadi kolesterol iman. Berkat Tuhan yang menumpuk dalam kehidupannya. Sebab itu, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, pastikan hadir kita menjadi berkat, aman, menyenangkan, dan bermanfaat bagi yang lain. Hidup yang bermanfaat sama seperti pupuk. Ketika pupuk hanya ditumpuk di satu tempat, akan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Tetapi jika ia disebar, yang lain akan turut serta menikmati dan juga mengalami pertumbuhan. Orang yang sungguh hidup di doa akan memantaskan dirinya menjadi saluran berkat. Sekali lagi, doa bukan soal kata-kata yang hebat. Tidak perlu takut berdoa, karena kita tidak pintar berkata-kata. Sekalipun mungkin kita berdoa semalam suntuk dan berdoa sampai bahkan orang-orang yang melihat pun ikut suntuk, itu tidak ada artinya ketika kita tidak mengupayakan hidup kita menjadi berkat.
Yang keempat, yang terakhir, orang yang hidup dalam doa akan senantiasa mengakrabkan diri dengan kata sekalipun, walaupun, dan malah. Roma 4 ayat 18 sampai 20 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Mengakrabkan diri dengan kata sekalipun, walaupun, malah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan tetap percaya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, dan malah ia diperkuat imannya, dan ia memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita memiliki banyak permohonan dan permintaan dan menanti-nantikan Tuhan menjawab kerinduan kita, doa-doa kita dan pengharapan kita. Apakah kita tetap setia menanti sekalipun mungkin begitu lama? Tetapi apakah kita mengakrabkan diri dengan kata sekalipun, walaupun, dan malah? Lewat segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sedang memproses kita. Apakah kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan dalam pemulihan hidup kita, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, berakhirnya wabah virus corona ini dan lain sebagainya? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan hati yang remuk redam, tetapi Tuhan belum menjawab. Apakah kita masih mau percaya, mau tetap setia? Dan ini ditegaskan tadi lewat firman Tuhan, nats epistel kita. Komitmen seorang janda yang berharap keadilan dia terima. Dia tetap percaya, dia tetap setia, dia tetap tekun, dan dia tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dan dia percaya bahwa perkaranya pasti akan mendapatkan titik terang. Mari mengakrabkan diri dengan kata sekalipun, walaupun, malah. Kesetiaan kita diuji lewat waktu-waktu yang sulit. Kondisi yang tidak kita kehendaki. Tetapi di sanalah komitmen, kesungguhan, dan kesetiaan kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan? Apakah kita tetap setia? Apakah kita akan tetap mengiring dia dalam kondisi apapun? Dan sama seperti yang tadi telah saya singgung, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah bergema di antara kami. Kiranya firman-Mu memenuhi hidup kami, agar kami sungguh-sungguh menghidupi doa, sebab lewat doa kami beroleh kekuatan, kami beroleh daya,
untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Ketika kami sungguh-sungguh berdoa, berarti kami sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami kepadamu Tuhan, dan kami tidak akan goyah sesulit dan serumit apapun persoalan. Sebab itu ya Tuhan, jikalau mungkin kami lemah, jikalau mungkin tekanan itu begitu berat, begitu hebat, teguhkan hati kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami tetap mempercayai bahwa Tuhan pada waktunya akan memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kiranya Tuhan kami sungguh-sungguh mampu dan memampukan diri kami untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami ada, terutama pada saat-saat ini, di mana bumi ini, di mana negara kami diguncang oleh prahara yang diakibatkan virus COVID-19. Tuhan, kami menyadari bahwa begitu lemah dan tak berdayanya kami karena virus ini. Tetapi izinkan kami Tuhan tetap menaruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan agar dalam saat-saat ini kami betul-betul memaknai ulang hadir kami, keberadaan kami, penciptaan kami, dan siapakah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami kembali berpegangan hanya kepadamu dan melepaskan pegangan kami dari dunia ini Tuhan, berharap hanya padamu, bukan pada kuasa dunia ini. Kami sungguh yakin dan percaya, jikalau Engkau berkenan, maka hal-hal yang terbaik melebihi apa yang kami pikirkan Engkau akan sediakan. Sebab itu kami hendak berserah ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kami. Biarkan kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, sebab kami yakin dengan kuat kuasa dan pertolongan-Mu kami mampu, kami sanggup memenangkannya. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Rete mahita, laus tapasahat, apeliata, edeta siap pokoknya nomor 200, usada siat lain lihat siat. Mapiliata ali di mata amanami na di banwa gijang odo haroron ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na malyutus upasahat kami masyan na nalehon mito hami pilihan nami tuho
saya jalo may gabab na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pelianon, pati bulhon harajommu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asa lam girgir hami madok maulyate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gidjang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gidjang, lehon matuhami sa darion hangaluan siap hari, sisa manusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.